Halo semua, pernah kalian ngerasain yang kayak gini? Aku jadi sering makan gara-gara stres. Atau kayak gini? Kenapa maunya makan terus ya? Nah, hari ini adalah videonya. Kenapa sih kalau misalnya stres itu bawaannya makan terus? Kenapa ketika kita stres, kita selalu ingin makan? Nah, sebelum itu, yuk sama-sama yuk. Kita lihat dulu nih beberapa perbedaan antara takut, stres, dan cemas. Nah, kalau takut itu perasaan seperti merasa gentar atau ngerasa ngeri menghadapi sesuatu. Nah, tapi kalau perasaan takut ini kita tuh tahu sumbernya itu dari mana. Nah, bagaimana nih dengan perasaan cemas? Kalau perasaan cemas biasanya adalah perasaan gugup atau gelisah. Kita terkadang nggak jelas sih penyebabnya itu seperti apa, tapi kita tahu kita cemas. Nah, akhirnya cemas ini dan takut ini itu bisa menyebabkan stres. Stres karena apa? Kalau misalnya ada tekanan. Jadi stres dengan tekanan ini sesuatu yang berkaitan sekali. Tekanan sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidup kita. Stres ini aku bisa bilang bahwa kita punya dua stres. Satu adalah stres fisik, dan kedua adalah stres psikis. Stres fisik itu seperti misalnya kalau misalnya kita olahraga terus dari itu terlalu capek. Nah, itu artinya stres fisik. Nah, kalau stres secara psikis, mungkin ini yang biasanya kita hadapi ya. Saya percaya kok kalau misalnya kita semua ini pernah ngerasain yang namanya stres. Lanjut, nah depresi. Depresi ini alurnya itu seperti apa sih? Awalnya mungkin kita mau tahu dulu nih ya. Nah, awalnya itu mungkin biasa ya, secara cemas biasa. Nah, ketika kita cemas, kita mendapatkan masalah, kita cemas, terus udah gitu kita tidak mendapatkan solusi. Ketika kita tidak kunjung mendapatkan solusi, akhirnya kita menghadapi depresi. Sebenarnya depresi ini juga dibagi menjadi dua. Depresi pertama ini adalah depresi ringan, lalu mungkin kita baru menjadi depresi yang lebih berat lagi. Nah, tahukah teman-teman, saat kita stres, tubuh kita tuh juga ngalamin juga ada dampaknya nih kalau misalnya kita itu stres. Kenapa? Kalau misalnya kita stres, saat kita stres, tubuh kita itu juga mempersiapkan adanya stres ini. Nah, sehingga terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom. Apa sih saraf otonom itu? Nah, saraf otonom ini istilahnya adalah saraf yang bertanggung jawab terhadap organ yang berfungsi sendiri, organ yang berfungsi secara otomatis tanpa ada perintah. Contoh misalnya jantung atau paru-paru atau kandung kemih seperti itu. Nah, jadi antara tubuh dan stres ini sangat berkaitan erat. Makanya kenapa menurut saya ya, dari stres ini juga mengakibatkan banyak penyakit sebenarnya. Penyakitnya apa sih? Yang paling gampang deh, kita itu suka sakit kepala. Sakit kepala, kenapa sih terkadang orang sakit kepala? Terkadang orang banyak yang bilang, aduh saya sakit kepala nih. Kenapa? Karena saya lagi banyak pikiran. Nah, dengan kita mikirin masalah itu, entah masalah kita itu utang atau masalah kita itu masalah hubungan. Contoh ya, aduh utang saya banyak banget nih. Otak saya ini akan bekerja lebih keras karena adanya persepsi negatif di otak. Jadi harus adaptasi. Nah, otak ini berfungsi sebenarnya berusaha agar segala sesuatu itu menjadi seimbang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu persepsi negatif, otak itu akan cenderung untuk beradaptasi terhadap stres itu sendiri. Nah, makanya kenapa kita itu menjadi sakit kepala. Yuk sama-sama kita lihat ya reaksi dan persepsi. Contoh nih, macet yang suka menjadikan kita suka kesal, marah-marah, dan juga stres. Kayaknya gara-gara macet nih, kita suka ngomong-ngomong kasar, kita suka kesel, kita suka marah, kita suka stres ya kan? Nah, contoh ya, dari stres dan marah-marah, badan itu mengeluarkan zat. Nah, zat ini akan merespon adrenalin itu juga meningkat. Ketika adrenalin ini meningkat, tekanan darah akan naik.
ketika tekanan darah naik, pembuluh darah akan menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, maka kepala kita juga akan tegang. Nah, makanya kenapa sih stres yang berkepanjangan ya akhirnya suka ngebuat kita tuh kepala tegang lah. Terkadang itu tekanan darah itu menjadi naik lah. Makanya jangan marah-marah. Kalau misalnya marah-marah nanti tekanan darahnya naik loh. Nah, kita sering banget kan untuk dengerin orang-orang ngomong seperti itu. Stres maunya makan. Ini dia yang hari ini aku akan sharing sedikit kenapa sih kalau misalnya stres itu maunya makan terus ya. Nah, sama sebenarnya dengan yang tadi. Stres jangka panjang itu akhirnya meningkatkan satu hormon stres yang namanya hormon kortisol. Apa sih hormon kortisol? Hormon kortisol ini sebenarnya sifatnya itu adalah oksidatif, yaitu merusak apapun di dalam tubuh kita. Kalau misalnya hormon stres ini nempel di pankreas kita, itu akan ningkatin insulin. Tahu kan, kalau misalnya orang yang kencing manis biasanya mereka harus disuntik insulin kalau misalnya udah parah. Nah, kalau misalnya insulin kita meningkat, badan itu akan otomatis akan memanggil karena berpikir bahwa kita ini sedang butuh energi. Jadi ayo makan karena butuh energi. Nah, makanya kenapa akhirnya stres jangka panjang itu akhirnya jadi bawaannya pengen makan, entah cemilan gorengan, entah cemilan es krim lah, makan coklat atau apapun. Nah, sebenarnya itu karena si hormon kortisol ini yang menempel di pankreas sehingga meningkatkan insulin kita. Nah, oleh sebab itu, misalnya sekarang kita udah tahu seperti itu, kita harus stop nih stres lama-lama. Kalau stres yang sementara, reaksi tubuh juga akan sementara. Tapi kalau stres kita lama, reaksi tubuh juga akan lama. Jadi, kalau misalnya kita stres lama, nanti adaptasinya juga akan berubah. Dan akhirnya kita itu nggak tahu bahwa kita itu sedang stres karena udah terbiasa hidup dalam stres. Nah, gimana sih kita ngurangin ya rasa stres kita? Kita perlu tahu loh bagaimana hiburan kita. Setiap orang itu punya hiburan yang berbeda-beda. Kalau misalnya saya sendiri, mungkin ketika saya bertemu teman, saya misalnya ngobrol dengan teman, atau saya berada bersama teman saya, atau bersama dengan keluarga saya, itu meredakan rasa stres saya. Jadi teman-teman dan pendengar saat ini, untuk teman-teman YouTube saya yang nonton YouTube saya ini, yuk kenali gimana sih cara kita itu menurunkan rasa stres kita. Kita perlu tahu nih, selain dengan makan ya, apakah misalnya dengan berlibur, apakah dengan misalnya tutup semua media sosial, terus udah gitu baca buku. Seperti tadi nih, saya ngerasanya wah saya udah bekerja seharian ya kan, ngelihat laptop seharian, lalu saya putuskan untuk menutup laptop dan menutup handphone dan saya membaca buku. Nah, ketika saya membaca buku, saya merasa lebih tidak tegang lah gitu sepertinya. So, makanya teman-teman, stop stres lama-lama dan juga cari tahu nih apa sih hiburan kita. Nah, untuk hari ini videonya sampai di sini aja dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and comment, dan siapa tahu ya video ini bisa memberkati kita semua dan bisa istilahnya mengedukasi kita semua. Kenapa sih stres itu akhirnya membuat kita makan terus? So, jangan stres lama-lama. Okay? See you and bye-bye. Thank you.